dalam pergantian tahun baik Masehi maupun Hijriah untuk tahun kedepannya. Ayo kita tulis rencana kita, baik rencana yang bersifat ukhrawi maupun yang bersifat duniawi, sehingga nanti kita bisa melihat aktivitas keseharian kita agar kita memaksimalkan detik demi detik umur yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita tidak pernah mengamati, meneliti, mengoreksi dan merencanakan apa yang telah kita dan akan kita kerjakan, hadirin, kadang kita terlena sehingga umur kita habis tanpa nilai ketakwaan. Na'udzubillahi min dzalik. Meskipun ini kita ini tidak pernah tahu apakah mempunyai masa depan atau tidak, karena itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya kita, karena kita tidak tahu masa depan kita, apabila kita niatkan untuk kebaikan, maka insya Allah niat kebaikan itu sudah menjadi amal baik buat kita, Pak. Sering saya sampaikan, seseorang yang berniat naik haji tapi dia sungguh-sungguh ikhtiar untuk berhaji, meskipun sampai akhir hayatnya tidak bisa berhaji, insya Allah sudah termasuk golongan orang yang naik haji mabrur. Bahkan kalau kata Pak Kiai saya itu, hadirin, niatkan kamu berdakwah itu sampai yaumal qiyamah. Niatkan kamu bertakwa kepada Allah, melakukan amal sedekah, amal kebaikan dan lain sebagainya. Amal-amal kebaikan itu niatnya sampai ila yaumil qiyamah. Meskipun umur kita tidak sampai yaumil qiyamah, tapi karena niat sampai yaumil qiyamah, insya Allah pahalanya akan mengalir sampai yaumil qiyamah. Amalan yang kita kerjakan tadi. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Tsumma liridaillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tsumma ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram, tsumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa jamil masaihina wa suhina wa asitidina, tsumma ila hadrati khususan jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, tsumma ila hadrati hadzal majlis. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, yang kami muliakan ketua pengurus masjid beserta kepengurusannya, dan yang kami banggakan Bapak Ibu semua yang alhamdulillah hadir dalam pengajian kita, dan tentunya adalah saudara-saudara kita yang mengikuti live streaming ataupun yang mengikuti siaran tundanya. Semoga dalam pengajian ini bisa menarik kemanfaatan sebagai penambahan bekal ilmiah kita dalam hal keagamaan. Hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita bersama-sama memuji kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Salam dan sholawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berkaitan dengan momen tahun baru Masehi 2025 dan juga masih berkaitan dengan momen datangnya Rojab. Yang pertama hadirin, marilah kehidupan di tahun 2025 ini sudah sering saya sampaikan dalam pergantian tahun baik Masehi maupun Hijriah. Untuk tahun kedepannya ayo kita tulis rencana kita, baik rencana yang bersifat ukhrawi maupun yang bersifat duniawi, sehingga nanti kita bisa melihat aktivitas keseharian kita agar kita memaksimalkan detik demi detik umur yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita tidak pernah mengamati, meneliti, mengoreksi dan merencanakan apa yang telah kita dan akan kita kerjakan, hadirin, kadang kita terlena sehingga umur kita habis tanpa nilai ketakwaan. Na'udzubillahi min dzalik. Meskipun ini kita ini tidak pernah tahu apakah mempunyai masa depan atau tidak, karena itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya kita, karena kita tidak tahu masa depan kita, apabila kita niatkan untuk kebaikan, maka insya Allah niat kebaikan itu sudah menjadi amal baik buat kita, Pak. Sering saya sampaikan, seseorang yang berniat naik haji tapi dia sungguh-sungguh ikhtiar untuk berhaji, meskipun sampai akhir hayatnya tidak bisa berhaji, insya Allah sudah termasuk golongan orang yang naik haji mabrur. Bahkan kalau kata Pak Kiai saya itu, hadirin, niatkan kamu berdakwah itu sampai yaumal qiyamah. Niatkan kamu bertakwa kepada Allah, melakukan amal sedekah, amal kebaikan dan lain sebagainya. Amal-amal kebaikan itu niatnya sampai ila yaumil qiyamah. Meskipun umur kita tidak sampai yaumil qiyamah, tapi karena niat sampai yaumil qiyamah, insya Allah pahalanya akan mengalir sampai yaumil qiyamah. Amalan yang kita kerjakan tadi, ini yang perlu kita garis bawahi. Makanya hadirin, meskipun kita tidak pernah tahu apakah sampai besok pagi ini kita ini, hadirin, masih hidup atau tidak, meskipun saya doakan semoga kita semua, saya dan Bapak Ibu semua, umurnya panjang semua, amin, berkah semua, amin, bermanfaat semua, amin ya robbal alamin. Maka hadirin, untuk membuat atau menjadi asbab agar maksimal kita memanfaatkan umur kita, ayo kita rencanakan dari sekarang. Mana yang harus kita tulis adalah yang pertama, konsistenitas kita di dalam menjalankan ibadah wajib. Maka Bapak Ibu nanti silakan, ibadah wajib itu apa saja, termasuk berzakat, termasuk interaksi sosial. Kalau laki-laki bertanggung jawab kepada keluarga, kalau istri menjadi kesetiaan kepada suami, itu jenengan monggo silakan ditulis. Yang kedua hadirin adalah perkara yang dilarang oleh Allah, yang kemarin-kemarin kita masih melakukan hal itu, agar tahun ke depan jangan sampai diulang dan diulang lagi. Yang tahun 2024 masih senang judi online, ayo segera tutup aplikasinya. Jangan kemudian jenengan mau tobat tapi aplikasinya masih, lama-lama gatel juga nanti jenengan, kan itu kan. Lama nggak silaturahmi ke kakek Zeus Pak Ustadz, wah ya sudah kalau itu, ya kan. Ini tutup. Termasuk pinjaman yang mengadakan atau dengan transaksi riba, minamilisir. Kalau bisa kita tutup.
Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, yang terakhir, yang ketiga, sikap kita, akhlak kita tentang kezoliman yang kita lakukan. Sudahkah kita mendolimi atau tidak kepada orang lain? Nah, yang kemarin-kemarin kita telah dalam persaingan bisnis, persaingan pekerjaan, persaingan di kantor, itu selalu ada persaingan. Makanya hadirin, ini tidak menutup kemungkinan adanya kezaliman yang diperbuat oleh seseorang. Disinilah perlu kita kaji, kemudian kita evaluasi, kita rencanakan. Nah, nanti apa yang kita tulis itu hadirin, ini dari segi ukhrawi, dari segi duniawi jenengan juga begitu. Ayo kita tulis hutang kita, penghasilan kita, sehingga nanti dalam tiap bulannya itu kita mampu memanage, mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan. Bahkan kemarin saya sampaikan di beberapa tempat mereka sudah memiliki jurnal, ya kan? Jurnal kehidupan itu punya, sehingga kita tahu tanggal sekian ternyata sholat kita nggak ke masjid, bulan ini ternyata saya nggak mengeluarkan zakatnya. Tahu semua, Pak. Tentang masalah zakat ini, Pak, saya tergelitik dengan kisah kawan saya, Pak. Kata beliau begini, saya ini jarang membayar zakat penghasilan, Pak Ustaz. Kemudian iseng-iseng saya hitung, saya cari di Google aturan-aturannya, kemudian saya hitung. Ternyata zakat selama ini yang tertunggak, yang belum saya keluarkan sebesar 21 juta. Besar, Pak Ustadz, bagi saya itu besar sekali. Lantas saya ngomong sama istri, gimana dek, 21 juta kalau kita bayar zakat. Apa kata istri saya? Mas, daripada nanti dipaksa oleh Allah untuk mengeluarkannya, mending kita sukarela mengeluarkan dulu. Nanti kalau Allah yang memaksa, kita nggak bisa menghindar, Mas. Dalam benak saya, benar juga kata istri saya, keluarkan nggak usah 21 juta. Ini hadirin yang dirahmati Allah, kesadaran tentang masalah perintah wajib. Nah, kemudian termasuk juga target-target hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT kehidupan dunia, karena kita juga perlu memanage dengan baik kehidupan dunia kita. Berapa penghasilan kita, berapa pengeluaran kita, harus manajemen dengan baik. Dan orang tua kita berapa per bulan yang harus kita nafkahi. Kalau sudah meninggal hadirin, berapa yang kita sedekahkan untuk orang tua kita dan untuk guru-guru kita. Dan sedekah itu dikirimkan kepada almarhum-almarhumah, ulama sepakat sampai, Pak. Kalau sedekah itu sampai, tidak ada ikhtilaf. Nah, ini hadirin momen yang kita bahas pada peralihan tahun ini. Kita tidak akan membahas masalah perayaan tahun barunya. Pro kontra, setuju dan tidak, like and dislike tetap akan ada. Itu kalau dibahas terus 2, 3 kali, 4 kali pertemuan pun nggak akan habis-habis, Pak. Kalau saya lebih cenderung kembalikan kepada pribadi masing-masing. Kalau memang perayaan itu membuat sebuah kemanfaatan bagi Bapak Ibu, jalani. Tapi kalau nggak ada kemanfaatannya, ngapain jalani gitu loh, Pak. Nah, ini hadirin, pertimbangannya adalah manfaat dan tidak jajan. Kita lanjutkan. Nah, kemudian yang kedua itu momen pergantian tahun. Yang kedua masalah Rajab. Ini mungkin mengulang dari tahun kemarin. Hadirin, Rajab, Sya'ban, Ramadan itu 3 rangkaian bulan untuk membentuk pribadi yang Idul Fitri pada 1 Syawal nanti, Pak. Idul Fitri itu sendiri artinya adalah kembali kepada kesucian atau kembali suci. Sehingga kama waladatu ummuhu, yauma waladatu ummuhu. Posisi 1 Syawal itu bagaikan saat hari pertama kali seseorang lahir dari rahim ibunya. Bersih, Pak, bayi total ketika 1 Syawal. Nah, bagaimana mendapatkan itu hadirin? Prosesnya itu dimulai dari bulan Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nanti wujudlah insan yang Idul Fitri. Rajab hadirin, ini adalah momen untuk membersihkan zahir organ dan zahir perilaku. Ini momen bertobatnya kita di Rajab dari perilaku zahir. Jadi perilaku zahir yang tadi ya berbuat zalim,
meninggalkan perintah, melaksanakan larangan, itu mulai dikoreksi, dikupas habis pada saat bulan Rajab. Apabila itu sudah tidak ada dan kita sudah mulai fokus terus dalam kegiatan ketakwaan, hadirin, jaga konsistennya. Kemudian bila perlu mulai ditingkatkan sedikit-sedikit, baik kualitas maupun kuantitasnya. Contoh misalkan begini hadirin, Rajab yang tadinya sebelum Rajab males tahajud Pak, mohon maaf, males tahajud. Mulai Rajab, ayo yuk kita biasakan tahajud kita. Badan memang berat Pak, males, mata ngantuk, paksakan. Dulu pernah kita mengkaji kitab Minhajul Abidin. Salah satu hambatan seseorang membangun karakter takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nafsu. Dan paling berat menghadapi nafsu. Kenapa? Karena nafsu itu ada dalam internal diri pribadi, internal dalam diri seseorang, dan nafsu itu kita sukai. Maka bagaimana untuk mendidiknya? Paksakan ke dalam ketaatan. Contoh tadi, tahajud berat karena ngantuk nikmat nafsu ini Pak, ya kan? Kemudian kita paksakan untuk bangun sehingga kita kemudian bisa tahajud, melatih nafsu seperti itu Pak. Paksakan. Mau ke majelis taklim males, misalkan duduk di majelis taklim, kalau bapak-bapak merasakan datang ke majelis taklim males, sebenarnya sama Pak. Saya juga merasakan kadang males Pak datang ke majelis taklim itu. Entah apa sebabnya kita nggak tahu Pak. Datang saja males saja. Padahal kalau di rumah maghrib sampai isya itu kita juga duduk ngopi, kemudian main HP, habis isya kemudian begitu lagi. Artinya waktu ini kadang terbuang juga, tapi kadang malesnya luar biasa Pak. Bagaimana cara menundukkan? Paksakan. Jangan bapak mengira wah kalau Pak Ustadz nggak males ya, di samping dapat pahala dapat uang transportasi lagi ya, misalkan begitu. Mohon maaf, ini jenengan langsung ngelirik saya semua kan itu Pak ya. Hadirin, meskipun seperti itu kadang datang malesnya juga. Apalagi mau berangkat hujan lagi, wah masya Allah ya kan ya. Hujan, kadang kacamata kena air, ada alasannya. Setan bilang daripada nanti ada apa-apa nggak nampak jalan, udahlah lebih baik tidur aja. Gitu pula baik setan ya kan. Ini nafsu. Nah kita paksakan, lawan paksakan. Nah ini di bulan Rajab itu ibadah dohir seperti ini mulai Pak. Termasuk nanti di samping perilaku juga pemanfaatan dan penggunaan organ tubuh kita yang memang bisa mendatangkan ibadah dan bisa mendatangkan maksiat. Contoh menggunakan mata, kan itu, menggunakan telinga. Ini masih ingat kita dulu waktu mengkajinya. Mata, telinga, mulut, hati, termasuk akal, perut. Ini 5 aspek ini betul-betul kita harus mampu memanage dan mengontrol dengan baik. Mata contohnya hadirin, mohon maaf ini Pak. Kamera seperti ini Pak. Itu dalam merekam apa yang dia tangkap harus memakai tombolnya Pak, on off-nya atau lambe tangan atau kedip mata. Sehingga berjalanlah kamera itu kemudian merekam masuk ke memori. Itu kamera. Mata hadirin auto rekam Pak. Auto saving mata itu Pak. Bapak melihat, begitu melihat sesuatu aja, kecepatan mendapatkan sinyal mata itu untuk menangkapnya sepersekian ribu detik Pak. Tek, langsung terekam dalam pikiran, hati mulai berbicara. Itu mata. Dasarnya seperti itu. Maka bagaimana cara mengendalikannya? Dengan hudul basor. Yang dimaksud hudul basor menundukkan pandangan itu enggak nunduk gitu aja enggak. Kalau bapak nunduk gitu aja nabrak-nabrak nanti Pak ya kan. Artinya mana yang halal dipandang, yang haram dihindari. Begitu juga dengan mulut, begitu juga dengan telinga, begitu juga dengan hati dan perut kita. Itu harus kita mampu bagaimana mendewasakan diri untuk mengontrol itu. Di Rajab kita mulai dan jaga konsistennya. Kemudian masuk Sya'ban, perilaku zahir ini masih kita jaga. Maka nanti insya Allah hadirin
di Ramadan mudah kita Pak, insya Allah. Dari Rajab sudah mulai membiasakan tahajud. Ramadan Pak, insya Allah tidak kesiangan sahurnya Pak. Karena ada anggapan sampai saat ini masih yang punya anggapan kalau nggak sahur nggak puasa gitu loh Pak. Ditanya, Mas kenapa nggak puasa? Tadi malam lupa sahur. Padahal mau sahur atau tidak itu nggak ada ketergantungan dengan sah dan tidaknya puasa kan itu. Anda sahur puasanya sah, Anda nggak sahur puasanya juga tetap sah. Kemudian mulailah berlatih puasa di Rajab. Makanya hadirin, Rasulullah ini mengajarkan di puasa di Rajab itu sudah mulai banyak fadilah keutamaan puasa sunnah. Karena ini perilaku dohir juga Pak. Di Syaban nanti puasa sunnah diistiqomahkan. Masuk Ramadan hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita terbiasa ibadah puasa sunnah. Ini dari segi dohir. Jangan sampai Ramadan pun kita belum terbiasa, akhirnya kalah Pak. Puasanya kita gugur. Dan yang lebih mengerikan lagi, itu kadang batalnya puasa gara-gara cuman kopi sama 2 batang rokok Pak, kadang ya kan. Kopi secangkir, rokok sebatang 2 batang, udah nggak tahan Pak, ya kan. Padahal habis di kedai kopi nanti pulang ya nggak berani makan juga sampai sore hari. Udah gitu rokoknya pun nggak pakai cukai pun nanduk lagi. Oh, Masya Allah itu kan. Masa surga ditukar dengan rokok tandukan kan itu kan. Nah ini kan kerugian besar gitu loh Pak. Bidadari surga yang begitu cantiknya kalah dengan secangkir kopinya aja pancung gitu kan ya kan. Naudzubillah min dzalik. Jadi nikmatnya di mana kan gitu. Nah itu dilatih dimulai dari bulan Rajab. Nanti masuk bulan Sya'ban kita mulai berlatih. Jadi berlatih membersihkannya ini hadirin, di samping mengamalkannya juga berlatih konsistennya gitu loh. Karena harus dididik. Masuk bulan Sya'ban mulai membersihkan hati. Ayo kita kenali Pak, perilaku-perilaku buruk hati itu Pak. Contoh misalkan perilaku buruk Pak, bakhil, sombong, pamer, riya, serakah, tamak, iri, dengki, kufur nikmat. Apa saja Pak? Yang jelek-jelek itu Pak. Bapak lebih tahu lah ya. Apa yang jelek, ibu-ibu juga lebih tahu lah ini. Yang jelek-jelek jangan tulis semua Pak. Setelah itu, untuk mengapresiasi diri kita juga, perilaku hati yang baik ditulis juga. Dermawan, tawadhu, lembut, apa Pak? Gak sombong, tawadhu, apalagi Pak? Pokoknya itulah yang baik-baik tulis. Nah jenengan kemudian tengok dalam hati kita Pak, kira-kira sombongnya berapa persen Pak? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah mulai mengendalikan kesombongan saya. Ya masih sekitar 80-90% lah kesombongannya. Ya Alhamdulillah daripada 95% kan. Tawadhu'nya cuma 5% kan itu Pak ya. Kalau kedermawanannya, nah itu Pak Ustadz, bakhilnya yang belum bisa hilang kan itu Pak ya. Itu misalkan gitu kan. Tulis. Tapi alhamdulillah kalau jenengan juga suka dermawan, alhamdulillah kedermawanan saya begini. Tulis. Sehingga nanti masuk Syaban ini kita mulai berlatih menghilangkan hati yang jelek Pak. Mulai ikhlas, legowo, memaafkan dan melupakan kesalahan orang. Jangan cuma memaafkan Pak, tapi juga melupakan. Kalau ada orang yang mengatakan memaafkan dan melupakan, mohon maaf, ini masih menjadi beban pikiran Pak. Tapi berat Pak Ustadz, sepakat saya Pak, melupakan itu memang berat Pak, ya kan? Apalagi dulu melupakan seseorang yang pernah menjanjikan mau menikahin gitu Pak, itu luar biasa ya Bu ya, susahnya kan itu Bu. Tapi coba lupakan itu loh. Maafkan, lupakan, selesai. Sehingga hati kita tidak terbebani dengan hal-hal yang negatif gitu. Hati kita ini positif terus. Dermawananya dilatih, lembutnya dilatih. Dan ini perlu waktu, tidak cuma Sya'ban. Akan selamanya kita belajar untuk itu. Termasuk diri saya. Saya juga nanti mengoreksi diri, oh hati saya ini loh yang jelek. Kalau kita baik, kemudian kebaikan dimanfaatkan orang lain, nggak masalah, urusan dia Pak mau memanfaatkan. Yang penting kita berbuat baik, itu aja sudah selesai gitu. Kadang kan begitu juga Pak, berbuatlah baik, tapi hati-hati jangan sampai kebaikan kamu dimanfaatkan oleh orang lain, kan gitu Pak ya.
ada benarnya, ada nggak benarnya juga. Kalau kebaikan kita dimanfaatkan untuk kemaksiatan, ini memang harus hati-hati. Tapi kalau cuma setakat kebaikan kita, kemudian mereka mendolimi kita, itu kan yang dosa dia, bukan kita, Pak. Ya sudah, berbuat aja kebaikan, ikhlas, legowo. Karena usia kita akan semakin ke situ. Kemudian hadirin, kebaikan yang lain hati, tawadhu, alhamdulillah, nggak sombong, nggak riak, nggak pamer, tawadhu. Kemudian ikhlas, alhamdulillah ada Pak Ustadz meskipun sedikit, ya kan itu. Yang jenengan tulis saja. Sehingga ketika jenengan satu hari itu sudah bisa mengontrol hati itu, maka dalam 1 bulan nanti jenengan sudah mulai ketika timbul mau nafsu amarahnya, mau nafsu apa yang jelek, Anda akan sadar ini nggak baik, hati saya harus mulai saya kendalikan. Belajar sedikit kebersihan hati di saat nanti bulan Sya'ban, dan jaga konsistennya. Nah hadirin, masuk Ramadan perilaku zahir sudah bagus, perilaku hadirin yang dirahmati Allah hati juga sudah bagus. Nanti masuk Ramadan kita semua ibadahnya hadirin mutlak hanya satu alasan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang nanti masuk derajat imanan wa ihtisaban. Pak, kenapa Bapak puasa? Karena ini perintah Allah, selesai. Kenapa Bapak tekun ke masjid? Ini perintah Allah, selesai. Kenapa Bapak tidak mau membatalkan puasanya di siang hari? Karena saya takut pada Allah, ini perintah Allah, selesai. Jadi Anda sholat, Anda puasa, Anda tarawih, itu hanya satu alasannya, karena ini adalah perintah Allah. Selesai. Kalau sudah seperti itu Anda melakukan, maka jenengan masuk dalam derajat imanan wa ihtisaban. Maka insya Allah nanti mata qaddama min dambihi ghufira lahu mata qaddama min dambihi. Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita dan seluruhnya, sehingga nanti kama waladatu ummuhu, seperti hanya bayi pada saat pertama kali lahir, nanti pada saat kita mendapatkan bulan Syawal. Ini prosesnya. Maka ayo mulai sekarang, mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan, kita kontrol, kita manage perilaku zahir, perilaku hati, untuk menuju derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga hadirin, nah ini Pak, mumpung kita masih belum masuk Ramadan hadirin, kita pelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Ilmunya kita pelajari semua, termasuk dalil hadis yang mengatakan sunnahnya puasa Rajab, sunnahnya puasa di bulan Sya'ban, keistimewaan nisfu Sya'ban, pelajari. Termasuk nanti adanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Ayo buka kembali hadirin sirah nabawiyahnya, sehingga nanti hadirin ketika kedatangan Rajab, ketika kedatangan Sya'ban, bahkan ketika nanti kedatangan Ramadan, kita ngerti apa yang menjadi momen-momen istimewa di situ. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sudah tahu ilmunya, kita akan maksimal di dalam melaksanakannya, apalagi kalau tahu nilai fadilahnya. Orang ini hadirin kebanyakan kenapa tidak memaksimalkan ketika datang Rajab, Sya'ban dan Ramadan? Yang pertama karena tidak ngerti ilmunya, nggak paham informasi-informasi di dalamnya. Maka akhirnya ketika kedatangan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, ya sudah jalan gitu aja. Yang kedua hadirin, nilai-nilai ibadah itu di hadapan Allah sama sekali nggak ngerti. Makanya hadirin yang dirahmati Allah hanya malas melakukan amal-amal taat, amal-amal ibadah. Nah ini yang harus kemudian kita pelajari. Nah kalau ini nanti hadirin tugasnya para ustadz, tugasnya para penceramah, tugasnya para ulama untuk menyampaikan kepada umat informasi yang berkaitan dengan ilmu-ilmu, baik itu fikihnya, baik itu keutamaannya, fadilahnya, baik itu amaliyah-amaliyah tertentu selama 3 bulan tadi. Nah kita hadirin tinggal terima jadi, sehingga kita tinggal mengamalkannya. Enaknya umat itu seperti itu. Yang susah belajar ya para ulama. Kalau kita tinggal duduk Pak, tinggal duduk dengerin
sambil minum kopi, sambil minum teh. Kan itu Pak, enaknya kan gitu kan. Yang susah kan ulama, kan itu tuh Pak. Kadang kena angin, ngantuk, Masya Allah ya kan. Itu pun masih diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa enggak luar biasa Pak? Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan bulan Rajab, Syaban dan Ramadan. Semoga nanti kita bisa memaksimalkan di dalam memanfaatkan momen-momen ini. Alhasil umur kita ini hadirin betul-betul dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh kita sendiri. Amin ya robbal alamin. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini masih ada sekitar seperempat jam Bapak-bapak. Kita lanjutkan tema kita tentang wudhu Pak. Wudhu lagi dan wudhu lagi ya kan itu Pak ya. Agar wudhu kita semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mengkaji wudhu kita, yang pertama basuhan wajib itu wajib ditunaikan. Batasan-batasannya, niatnya dan lain sebagainya. Ini basuhan wajib. Kemudian yang kedua hadirin, perkara yang disunnahkan kita wajibkan diri kita, gitu loh Pak. Mohon maaf, bukan wajib secara syar'i tidak, tapi menurut kita sendiri mewajibkan untuk melakukan itu, gitu loh Pak. Mewajibkan diri kita mewajibkan diri kita, gitu loh. Kalau hukumnya tetap sunnah, agar kita semangat mengamalkan sunnah-sunnah sekitar wudhu itu Pak. Itulah kenapa kita sampaikan dulu tentang pentingnya menganalogikan tentang keimanan dengan sebutir telur, kan itu Pak. Bagaimana iman itu menetas itu bagaimana. Kemudian yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah, hindari betul makruhnya wudhu Pak. Hindari. Kalau kemarin kan fikih, karena ngaji fikih ya Pak ya, saya sampaikan ya sudah makruh-makruhnya nggak apa-apa, kan itu tuh Pak ya. Yang penting sah, kan itu. Karena tadi targetnya adalah sah. Dulu saya sampaikan 3 kali boleh, kurang dari juga 3 kali basuhan juga boleh. Wudhu di kamar mandi bagaimana Pak Ustadz? Boleh, asal sah, kan itu tuh Pak. Tapi sekitar sekian tahun yang lalu, bagaimana wudhu sambil ngobrol, kadang pas wudhu istri pula ngajak ngobrol lah, daripada nanti cemberut terus ya boleh, kan itu tuh Pak. Nah, coba Pak, jangan ditanya istri, kemudian jangan nggak jawab karena lagi wudhu. Istrinya tengok keluar dari wudhu jegadul terus Pak, cemberut terus, mendung terus mukanya Pak ya, kan mumet sampean kan itu kan. Nah, itu juga nggak apa. Tapi kalau sekarang ya jangan Pak, naik wudhu kita Pak kelasnya. Wudhu kita harus mempunyai ruhnya. Maka bagaimana menciptakan ruh dalam wudhu kita, menghadirkan ruh wudhu yang amaliyah kita ini hadirin, jaga sunnahnya, hindari makruhnya, termasuk membasuh lebih dari 3 kali, boros menggunakan air, kan kita sudah pelajari itu semua. Hindari betul-betul kemakruhannya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian ini ada satu hadis, ini bagus sekali Pak, agar kita memperhatikan tentang wudhu kita sehingga wudhu kita bisa menjadi wudhu yang sempurna. Nabi Muhammad SAW bersabda, faqala Nabi Muhammad SAW, ini dalam kitab Ihya Ulumuddin bab wudhu Pak, bab fadilah keutamaan berwudhu, fadilatul wudhu. Rasulullah SAW bilang atau bersabda, ala yunabbiukum, adakah atau tidakkah aku telah kabarkan kepada kalian. Kalau bahasa kita ya, maukah aku ceritakan? Nah gitu loh Pak. Kalau bahasa apa ini gaulnya kan itu, bahasa percakapannya gitu ya. Kalau apakah tidak yunabbiukum, telah diceritakan kepada kalian, gitu loh Pak ya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, bima dengan perkara kafaro yang mengelebur Allah bihi dengannya, al khotoya bihi sebab perkara itu. Nah ini ba yang bermakna sababiyah, bukan ba yang bermakna kepada. Ini hati-hati Pak, ini kadang kalau salah menafsirkan huruf ba di dalam huruf jer, huruf khafat yang maknanya juga bisa bermakna sababiyah,
dan juga bisa bermakna ila atau kepada, bahkan ba juga bisa bermakna dzaraf, waktu, di dalam. Hadirin tidak bisa memaknai itu, nanti bisa mengkafirkan orang yang membaca sholawat nariyah, Pak. Hati-hati. Itu kalau tidak mampu membedakan itu. Bima sebab perkara itu al-khotoya, beberapa kesalahan atau kesalahan-kesalahan, wa yarfa'u, dan Allah akan mengangkat bihi sebabnya atau derajat. Maukah aku ceritakan kepada kalian, atau bukankah aku sudah ceritakan kepada kalian beberapa perkara yang sebab perkara itu Allah akan melebur dosa-dosanya dan Allah akan mengangkat derajatnya. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab. Jadi pertanyaan Rasul kemudian dijawab, Pak. Ini berarti kan apa ya, bahasanya itu kan indah sekali, Pak, yang disampaikan Rasul itu, Pak. Ini Rasul misalkan dalam majelis kayak gini, kemudian Rasul bersabda begitu, Pak. Maukah aku ceritakan tentang perkara yang menjadi sebab kamu diampunkan dosanya, dilebur dosanya, dan Allah akan mengangkat derajatnya. Otomatis kan kita menjawab, mau ya Rasul, mau, kan gitu, Pak, ya. Tapi dalam hadisnya tidak disebutkan jawabannya. Rasul langsung menjawab sendiri. Yang pertama adalah isbahul wudu al-makarih. Isbahul wudu, jauhilah pada saat kamu wudu, atau sempurnalah kamu wudu kamu, dan alal makarihi, jauh dari perkara-perkara yang dimakruhkan dalam wudu. Jadi tidak cuma sekedar wudu, tidak, Pak, tapi saat kita wudu menjauhi perkara-perkara yang dimakruhkan. Kalau yang dilarang apalagi, Pak? Yang makruh aja nggak boleh kok. Ini kalau kita ingin menghasilkan wudu itu menjadi ada sebagai sebuah ruh di dalam ibadah wudu itu. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, ini perkara keutamaan wudu, Pak. Berwudu dengan mengamalkan sunnah, kemudian berwudu juga menjauhi perkara yang makruh. Yang kedua, hadirin, wan naklul adami ilal masajidi, wan naklul adami. Naklul itu memindah, Pak. Ya kalau bahasa, karena akdam itu adalah kaki, langkah, delamaan telapak tangan, memindahkan telapak kaki dari satu ke satu lain. Maksudnya adalah melangkahkan kakinya ilal masajid, bukan cuma masjid, ilal masajid. Kalau masjid itu mufrad, tunggal, Pak, satu masjid. Tapi Rasulullah tidak mengatakan ilal masjid, hanya satu masjid, tidak, ilal masajid, ke masjid-masjidnya Allah. Jadi orang itu insya Allah akan Allah angkat derajatnya kalau dia istiqomah selalu ke masjid, sehingga orang lain mengatakan dia ahli masjid. Itu loh. Kadang duhur di sini, kadang subuh di sini, kadang maghrib seperti ini di Al-Uswa, kadang keliling. Pokoknya asal dimanapun tempat, hatinya itu ke masjid, Pak. Tertaluk ke masjid. Kalau dengar azan, kalau nggak ke masjid itu sudah gelisah orang itu, Pak, risau gitu loh. Sehingga dia dimanapun tempat akan selalu apa ya, angan-angannya itu yang memakmurkan masjid gitu loh. Dan sangat prihatin kalau ada masjid itu sepi, sholat jamaahnya, termasuk juga kebersihannya, risau kalau masjid sampai kotor. Tapi ketika masjid kotor, risau, dia tidak cuma mengeluh dan menghujat. Nah kalau sekarang itu kan kita banyak begini, Pak, begitu ada masjid WC-nya misalkan pesing gitu kan, kita cuma bisa mengeluh, menghujat. Apa salahnya jenengan mengambil apa tempat bersihnya, kemudian Anda juga ikut membersihkannya? Itu luar biasa pahalanya. Salah satu melatih tawaduk seseorang itu adalah, hadirin, berkhidmat kepada umat, melayani umat. Itu insya Allah akan melahirkan sifat tawaduk, Pak. Termasuk juga membersihkan masjid, itu nanti melahirkan sifat tawaduk. Orang kalau sudah terbiasa tawaduk, Pak, direndahkan orang lain, diremehkan orang lain, dia nggak akan sakit hati, Pak. Orang kalau sudah diremehkan nggak sakit hati, dia hatinya akan selalu bahagia, Pak. Tapi kita ini kan susah, Pak, untuk ke situ itu, Pak. Kita ada pejabat datang, duduk pengen dekat dengan pejabat, begitu digeser sedikit sama kawan, tersinggung kita, Pak, ya kan itu kan. Kan kita sering menjumpai hal seperti itu.
Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah nah ini Pak. Wa intidharu sholati ba'da sholati fadzalikum ribatu salati marotin. Bismillahirrahmanirrahim. Wangtadhiru, dan menunggu as-sholati sholat. Kemudian wa fadzalikum, maka hal itu ar-ribatu salati marotin. Hadirin yang dirahmati Allah, tiga perkara inilah yang insya Allah akan membuka belenggu-belenggu ikatan dalam diri kita. Wallahu alam belenggu apa kita tidak dijelaskan dan saya nggak akan menafsirkan hal itu. Yang jelas apabila kita mampu satu, menyempurnakan wudhu kita, menjauhkan ketika kita wudhu kita itu dari perkara yang dimakruhkan. Kemudian istiqomah, selalu melangkahkan kakinya ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menunggu sholat ba'da sholat. Nanti habis sholat isya ini Pak, kan kita selesai nih, ya kan? Bawa pulang, niatkanlah untuk menunggu sholat subuh. Walaupun di rumah. Kenapa Bapak di rumah? Ya, melakukan aktivitas sehari-hari, tapi saya niatnya sambil aktivitas untuk menunggu subuh, maka saya tidur dulu gitu loh Pak. Gini loh, maksudnya gini loh, jenengan coba bedakan ketika Anda duduk di tempat bakso itu, sekedar duduk saja, dengan ketika Anda duduk makan bakso, Anda duduk biasa kemudian makan bakso, kemudian Anda bedakan dengan ketika Anda duduk menunggu jemputan sambil makan bakso gitu loh Pak. Maka dalam keniatan itu ada beda. Menunggu di situ, menunggu jemputan sambil makan bakso agar tidak jenuh. Bedakan rasa dengan ketika Anda cuma ke situ makan bakso saja Pak. Bedakan rasanya. Nah, begitu juga ketika kita nanti selesai dari sholat isya, pulang ke rumah, setakat hanya untuk istirahat saja dengan ketika kita mempunyai niat menunggu sholat subuhnya Pak. Bedakan rasanya. Nah hadirin, kalau tiga perkara itu kita bisa mampu mengamalkannya hadirin, insya Allah akan menghapus dosa-dosa kita dan Allah akan mengangkat derajat kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis tentang bagaimana keutamaan ketika kita mampu membaca dan membiasakan membaca doa habis wudhu. Ini agar kita tidak meremehkan keutamaan doa habis wudhu, karena biasanya hadirin mohon maaf, habis wudhu kemudian kita tinggalkan begitu saja, kita tinggalkan doa habis wudhu, padahal nilainya itu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Man barang siapa tawaddo'a, man tawaddo'a barang siapa yang berwudhu, fa'ahsan kemudian membaguskan al-wudhu, tsumma rafa'a torfahu, lalu dia mengangkat tangannya atau pandangannya, torfan itu pandangan, lalu mengangkat pandangannya ilas sama'i ke langit, faqala lalu dia berkata, angkat tangannya mandang langit. Kalau tempat wudhunya itu beratap ya memandang langit-langit lah ya kan gitu kan. Kalau hadisnya kan langit Pak, ya kan, tapi isyarat aja lah istilahnya begitu. Faqala lalu dia berkata, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat lahu abwabul jannah. Mengucapkan itu saja kalau hadis ini Pak. Apalagi nanti kalau ditambahi Allahumma shalli ala tawabin wa sallim sampai selesai. Ini cuma mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat, maka dibuka abwabul jannah, pintu-pintu surga atamaniyat yang 8. Yadkhulu dia bisa masuk min ayyiha sya'a, dari pintu manapun yang dia kendaki. Harga nilainya bacaan setelah wudhu itu. Kalau yang lengkap syahadat tadi tambah Allahumma ij'alni minat tawabin sampai selesai, ditambah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau lebih lengkap lagi sambung dengan surat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau mau sempurna Pak. Nah inilah hadirin, insya Allah sesudah membaca doa itu nanti wudhu kita ini akan dibungkus rapi, akan diikat rapi, kemudian ditancapkan di aras dan dia akan bertasbih sampai kiamat. Bayangkan Pak, nikmatnya orang yang berwudhu itu baru wudhunya, belum nanti mandinya, belum sholatnya.
sir di dalamnya yang kita akan pelajari. Nah, insya Allah hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita terus mengaji. Insya Allah nanti kita sampai Ramadan, sirnya ibadah, kesempurnaan ibadah termasuk puasa, semoga bisa kita pembahasnya sehingga nanti masuk Ramadan ready kita Pak, siap ilmunya, siap dohirnya, siap batiniahnya. Amin amin ya robbal alamin. Demikian dari kami. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, di sela-selanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.